Jika satu gambar bisa bercerita 1000 kata, maka peta ini berbicara lebih keras daripada laporan diplomatik manapun. Lihat bagaimana garis putih berkelindan di Laut Cina Selatan bagian barat, menumpuk tebal di sekitar Sarawak, Malaysia. Itulah jejak lintasan China Coast Guard, CCG. Namun ketika pandangan bergeser ke arah perairan Indonesia, tepatnya di utara Natuna, laut tampak kosong, nyaris tanpa aktivitas CCG. Fenomena ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kalkulasi geopolitik yang sangat matang. Pertanyaannya, mengapa CCG berani menekan Malaysia, tapi seolah berhenti di depan garis batas Indonesia? Fakta aktivitas CCG di Malaysia. Sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, sistem pelacakan AIS, Automatic Identification System, merekam lebih dari 400 lintasan kapal CCG di sekitar Luconia Shoals, wilayah laut yang diklaim China sebagai bagian dari Nine Dash Line. Daerah ini bukan sekadar gugusan karang. Di bawahnya tersimpan potensi gas bumi dalam jumlah besar. Beberapa blok eksplorasi seperti SK410B dan Kasawari Gas Field kini dikelola perusahaan Malaysia bersama mitra internasional seperti Shell dan Petronas. Dan disitulah kapal-kapal CCG sering muncul, mengitari anjungan, menyalakan radar aktif, bahkan terkadang berlabuh dalam radius yang sangat dekat. Ini bukan patroli biasa, melainkan show of presence, unjuk keberadaan untuk menunjukkan klaim sepihak Beijing. Bagi Malaysia, tindakan ini menimbulkan tekanan ekonomi dan keamanan yang nyata. Namun di sisi lain, bagi China, inilah cara termurah untuk memegang kendali tanpa perang. Mengapa Indonesia tidak jadi target? Sekarang, mari beralih ke pertanyaan inti. Kenapa strategi yang sama tidak dilakukan terhadap Indonesia? Padahal, peta klaim 9 garis putus-putus juga melintasi Laut Natuna Utara, yang secara hukum internasional jelas masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ada 3 faktor utama. Pertama, faktor militansi dan respon cepat. Indonesia dikenal tidak segan bertindak tegas. TNI AL dan Bakamla telah berulang kali mengusir kapal asing, termasuk kapal survei dan nelayan berbendera Cina. Pada tahun 2021 dan 2023, saat kapal survei Hayang Dizi 10 dan 8 mencoba beroperasi di ZE Indonesia, patroli Indonesia langsung dikerahkan, lengkap dengan fregat dan pesawat intai CN-235 MPA. Cina akhirnya menarik kapal tersebut. Itulah efek dari kehadiran militer yang nyata di lapangan. Kedua, faktor geografis dan logistik. Wilayah operasi CCG terdekat berada di pangkalan Sanya, Pulau Hainan. Untuk mencapai Natuna, kapal mereka harus menempuh jarak hampir 1000 km, melintasi perairan dalam yang jauh dari dukungan logistik. Sementara untuk mencapai Malaysia, jaraknya hanya setengahnya. Artinya, lebih murah dan lebih mudah bagi CCG untuk beroperasi di sekitar Sarawak daripada Natuna. Ketiga, faktor politik dan reputasi Indonesia. Jakarta sejak awal menolak mengakui Nine Dash Line dan menegaskan batas lautnya berdasarkan UNCLOS 1982. Sikap itu diperkuat dengan langkah-langkah nyata seperti pembangunan Pulau Natuna Besar sebagai pangkalan militer terpadu, lengkap dengan radar jarak jauh dan drone maritim. Bagi Beijing, konfrontasi langsung dengan Indonesia tidak sebanding dengan risikonya, baik secara politik maupun reputasi global. Malaysia, sebagai titik tekanan aman. Mengapa Malaysia justru dipilih sebagai target tekanan? Karena bagi China, Malaysia adalah lawan yang moderat. Negara ini cenderung menyelesaikan sengketa lewat jalur diplomasi, bukan konfrontasi fisik di laut. Bahkan, saat kapal CCG beroperasi di sekitar anjungan Petronas, Malaysia lebih memilih melayangkan nota protes diplomatik tanpa pengusiran langsung. Bagi Beijing, ini situasi ideal. Mereka bisa mempertahankan tekanan politik, menguji batas hukum, dan sekaligus memastikan pengaruh ekonomi tetap mengalir tanpa menimbulkan perang opini internasional yang besar. Pola penegakan Indonesia, gabungan militer dan sipil. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia menampilkan pendekatan kombinasi kekuatan keras dan lunak. Di laut, Bakamla, TNI AL, dan KKP beroperasi dalam satu garis kebijakan, menjaga kedaulatan. Di udara, pesawat intai Boeing 737 Surveillance dan CN-235 MPA rutin memantau aktivitas di Natuna. Sementara secara diplomatik, Indonesia tetap memuaskan klaimnya dengan santun tapi teguh, sebuah balance of firmness and restraint.
Hasilnya terlihat nyata. Dalam 2 tahun terakhir, tidak ada lintasan CCG signifikan yang terekam di wilayah ZEE Indonesia. Efek gentar ini bukan hanya karena senjata, tapi juga karena kredibilitas sikap nasional yang konsisten. Makna strategis, efek deteren Indonesia. Namun, peta yang tampak bersih bukan berarti Indonesia sudah aman sepenuhnya. Cina tetap mengamati Natuna dari jauh, baik lewat satellite-based monitoring, drone maritim jarak jauh, maupun kapal riset sipil yang dilengkapi sensor militer. Oleh karena itu, fokus Indonesia bukan sekadar menjaga garis batas, tapi memastikan deterrence effect tetap hidup, bahwa siapapun yang masuk tanpa izin akan langsung berhadapan dengan kekuatan maritim nasional. Dan efek ini bukan hanya dirasakan oleh CCG, tapi juga negara-negara lain di kawasan yang kini lebih menghormati batas laut Indonesia. Inilah kekuatan sejati. Dihormati bukan karena kerasnya suara, tapi karena konsistensi tindakan. Jadi kenapa China Coast Guard berani mengacak-acak Malaysia tapi tidak Indonesia? Karena mereka menghitung risiko. Di satu sisi, Malaysia adalah ladang uji kekuatan pengaruh, dekat, kaya sumber daya, tapi bereaksi lembut. Di sisi lain, Indonesia adalah tembok kokoh yang tegas tapi rasional. Peta lintasan itu bukan sekadar grafik, itu adalah cermin dari keseimbangan kekuatan maritim di Asia Tenggara. Selama Indonesia terus menjaga kesiapsiagaan laut, memperkuat diplomasi, dan menegaskan kehadiran militernya, maka laut kita akan tetap menjadi wilayah yang disegani, bukan dijelajahi sesuka hati. Karena di dunia maritim modern, yang menentukan bukan seberapa besar ombak, tapi seberapa kuat kapal yang berdiri di atasnya.